Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibni Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap kita ini pasti punya masalah dalam kehidupan ini. Tidak ada uang masalah, banyak uang juga kadang jadi masalah. Jadi orang miskin masalah, jadi orang kaya juga tidak kurang-kurang masalahnya. Kita jadi rakyat juga pusing, jadi pemerintah juga banyak pusingnya. Tidak ada anak jadi masalah, banyak anak juga tidak kurang masalahnya. Kalau istilah militer itu kopral itu bermasalah, jenderal juga banyak masalahnya. Tinggal di gubuk reot bermasalah, kita tinggal di istana mewah juga tidak sedikit masalahnya. Sehingga jika ditanyakan kepada kita masalah apa yang paling berat dalam kehidupan ini, pasti jawaban kita itu berbeda-beda. Tapi sebenarnya hadirin yang dimuliakan, semua masalah-masalah di dunia ini pada hakikatnya itu enteng-enteng saja. Kenapa? Karena dunia ini sebentar saja. Kita miskin di dunia, miskin sebentar saja. Begitu mati, berhenti kita miskin. Sakit kita di dunia sebentar saja. Separah apapun penyakit orang, tiba-tiba mati, sembuh. Jadi kematian itu obat yang paling mujarab. Jadi semua masalah-masalah di dunia ini akan berakhir dengan kematian. Jadi sebentar saja. Tapi ada satu masalah yang di dunia ini tidak terasa. Kalau masalah-masalah yang saya sebutkan tadi ini kan di dunia terasa, tapi setelah mati tidak terasa. Tapi ada satu masalah di dunia ini tidak terasa, tapi nanti setelah mati baru terasa. Nah, ini yang masalah besar sebenarnya ini. Masalah apa itu? Yaitu masalah dosa. Ini masalah. Ini problem yang paling akut, penyakit yang paling kronis, ini sebenarnya dosa. Di dunia memang tidak terasa. Tapi setelah kita mati nanti, ini persoalan akan ikut terus. Berapa lama? Oh, lama sekali. Lama sekali. Kita di alam kubur ini kita tidak tahu berapa tahun nanti kita di dalam itu. Di kampung kami ini Pak ada pekuburan kuno. Orang-orang yang dikuburkan di situ tercatat ada 1.800 sekian. Ada 1.850 sudah dikuburkan di situ. 1.850. Kalau kita hitung sekarang ini sudah 2024. Itu sudah berapa lama dia di alam barzakh itu. Dan selama dia di situ, kalau dia punya dosa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya ini akan jadi masalah terus. Sampai nanti kita pindah lagi ke alam akhirat, ke padang mahsyar, sampai nanti di neraka. Kalau dosa kita tidak diampuni oleh Allah, maka dosa kita ini akan jadi masalah terus. Nah, ini masalah yang kadang-kadang kita tidak perhatikan ya Pak. Kita anggap remeh masalah dosanya. Dan solusi satu-satunya dari dosa itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.
ampunan Allah. Kalau ampunan Allah sudah datang, semua masalah dosa beres. Dosa besar beres, dosa kecil beres. Kalau ampunan Allah sudah datang. Nah ini bulan Ramadan, hadirin yang dimuliakan, Nabi sebutkan bahwa ini adalah syahrul maghfirah, bulan Allah Subhanahu wa taala membagikan ampunannya melebihi ampunan yang Allah bagikan pada bulan-bulan yang lain. Maka sangat sepantasnya lah jika bulan Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk bertaubat. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taubat ini ibadah besar. Taubat ini ibadah besar. Bahkan ini ibadahnya para nabi. Ibadahnya para nabi. Para nabi ini banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dosa, karena taubat itu ada dua. Yang pertama ada taubatnya orang-orang yang di level bawah. Seperti kita-kita ini taubatnya ini dari maksiat kita taubat menjadi taat. Dari maksiat kita taubat menjadi taat. Tapi kalau level orang-orang solih, para siddiqin, syuhada, as-solihin, para nabi, tobatnya ini bukan dari maksiat kemudian menjadi taat, tapi tobatnya ini dari baik sudah baik kemudian tobat menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu para nabi ini bertobat. Baginda Nabi SAW pernah berkhutbah di depan para sahabat. Beliau bercerita, dulu di antara orang-orang sebelum kalian ada yang melakukan perjalanan. Dia naik kuda, dia naik seekor kuda, kemudian semua perbekalannya ada di kuda itu. Sampai dia di pinggir sebuah padang pasir yang sangat luas, dia berhenti istirahat. Kemudian dia tambatkan kudanya, lalu dia mencari sebongkah batu yang agak besar, lalu tidur di bawah batu itu. Nah, ketika bangun, ternyata kuda itu sudah tidak ada di tempat. Pergi kudanya. Di tengah jalan, di tengah padang pasir, kuda yang membawa semua perbekalannya itu pergi. Sampai kemudian dia merasa putus asa. Dia sudah cari kemana-mana, cari ke barat, cari ke timur, selatan, utara, kudanya tidak ketemu. Akhirnya apa? Dia putus asa. Kembali dia berbaring di bawah batu itu, lalu berdoa, ya Allah, tidurkan saya dan tidak usah bangunkan lagi. Dia minta mati, Pak. Tapi tidak lama setelah itu, ketika dia tertidur, dia merasa ada yang menjilat-jilat mukanya. Ketika dia bangun, ternyata kudanya itu sudah kembali lagi. Kudanya sudah kembali. Saking gembiranya ini orang, Nabi ceritakan ini. Saking gembiranya ini orang kudanya kembali, dia berteriak. Dia mengatakan begini, ya Allah, Engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Tak balik. Jadi mestinya dia mengatakan, ya Allah, Engkau Tuhanku dan aku hambamu. Tapi karena gembiranya, dia malah berteriak, ya Allah, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Jadi sahabat tersenyum semua. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai para sahabatku, bisakah kalian bayangkan betapa gembiranya orang ini ketika mengetahui kudanya kembali? Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasul. Kita bisa bayangkan bagaimana gembiranya ini orang ketika kemudian kudanya ini kembali. Kemudian baginda Nabi SAW katakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya ketika ada seorang hamba yang terjatuh ke dalam dosa,
lalu kemudian dia ingat kepada Allah dan memohon ampunan dari Allah, maka Allah akan sangat gembira melebihi gembiranya orang ini ketika kudanya kembali. Jadi taubat ini ibadah yang besar, Pak. Ibadah yang besar. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, jangan kita bayangkan bahwa para sahabat ini ya sosok-sosok yang kaku, kemudian serius, kemudian mereka ini juga banyak yang salah. Tapi satu kelebihan para sahabat itu mudah sekali diingatkan. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan kemudian diingatkan, maka mereka kembali cepat. Itu kelebihannya para sahabat itu. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Nabhan. Namanya Abu An-Nabhan At-Tammar. Gelarnya At-Tammar karena beliau ini seorang penjual kurma. At-Tammar, penjual kurma. Ya, di pasar, ada kios di pasar. Ya. Nah, suatu hari ada seorang wanita yang cantik sekali datang ke kiosnya mau membeli kurma. Tertarik hatinya. Tengok wanita cantik ini langsung error. Kemudian dia mengatakan, kurma yang ada di sini jelek-jelek semua. Kalau mbak ini mau kurma yang bagus ada di rumah. Nah, dia mulai pasang strategi ini, Pak. Di sini jelek-jelek semua, tidak ada yang bagus di sini. Ini apkiran-apkiran ini. Kalau mau yang segar, yang bagus di rumah. Nanti saya kasih bonus. Akhirnya keduanya ini ke rumahnya. Nah, ketika sampai di rumahnya ini kemudian setan mempengaruhi dia. Dia kemudian peluk perempuan ini, kemudian berusaha menciumnya. Sampai kemudian perempuan ini mengatakan, ittaqillah. Takutlah kamu kepada Allah. Nah, begitu dikatakan kepadanya, takutlah kamu kepada Allah, dia langsung kaget. Langsung gemetar. Langsung gemetar. Kemudian dia ambil itu semua kurma itu, dikasih masuk di dalam karung, kemudian dia berikan kepada perempuan itu. Ini gratis katanya, bawa pulang. Setelah itu kemudian dia termenung, Pak. Karena dia belum tahu caranya. Dia dari dalam lubuk hatinya dia mengatakan, saya ini salah besar, tapi bagaimana caranya saya bayar kesalahan saya ini? Saya sudah berikan kurmaku ini kepada perempuan itu, tapi kenapa hatiku ini masih gelisah? Kenapa saya ini belum bisa tenang? Sepertinya bumi ini menjadi sempit, tidak ada ketenangan. Akhirnya kemudian dengan malu-malu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ceritakan, "Ya Rasulullah, saya tersalah. Saya begini. Nabi diam. Sampai kemudian turun ayat. Ini ada ayat turun, Pak, yang mengajari kepada kita tentang caranya bertaubat. Walladzina idza fa'alu fahisyah. Dan orang-orang yang ketika mereka melakukan hal-hal yang fahisyah, hal-hal yang keji, hal-hal yang tidak senonoh, hal-hal yang tidak semestinya, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, zakarullaha, maka seketika itu mereka ingat kepada Allah, kemudian fastaghfaru lidzunubihim, lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa. Mengampuni semua dosa-dosa. Wahai Abu Tamar, wahai Abu Nabhan, kalau kamu sudah menyesali dosa-dosamu, maka istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan ulangi lagi. Maka ketika itu dia mengatakan, maka saya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu saya merasa bahwa ada gunung yang sangat berat diangkat dari hati saya. Saya merasa plong, ringan. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tunda-tunda yang namanya bertaubat. Segera setelah kita terkhilaf, tersalah melakukan dosa,
maka segera kita susuli dengan bertaubat kepada Allah. Lebih afdol lagi kemudian ketika kita ada harta yang berlebih, kita susuli juga dengan bersedekah, membantu orang-orang yang lemah. Hadirin yang dimuliakan, inilah barangkali yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.